sambil menggendang terakhir kadang-kadang kembang kempes itu orang Muhammad hancur kali ya Wak. Iya kurasa makan telur kawan nih kurasa mulia. Udahlah doa marhaban panjangnya nggak ketulungan. Doa marhaban tuh kan panjang mulai gini tangan orang yang ngaminkannya nggak siap-siap turun sedikit, nggak siap turun lagi balik ditengoki muncung yang baca tuh kok nggak siap-siap lah kok wah dalam hatinya sampai di atas paha dua-dua tangan. Didoakan pengantin bahagia dunia akhirat, rumah tangganya sakinah mawaddah warohmah, anak yang dinikahkan ini rumah tangganya bahagia, lahir cucu-cucunya soleh-solehah. Didoakan pestanya sukses, pulang cuman nasi sebungkus, tambahannya mie, makan kentang lah tempe dirajang, udahlah dagingnya cuman sepotong. Kadang sampai rumah dibuka anaknya ketukar pula sama lengkuas, setengah mampus anaknya gigit daging apa ini mak tengok ya lengkuas tuh cowok nggak mungkin minta balik. Udahlah seragamnya pun setahun nggak lunas-lunas, yang sedih pulang hilang pula selok lah. Sementara yang jingkrak-jingkrak di pentas tuh bisa 8 juta dibayar orang, 10 juta dibayar orang. Kadang-kadang kita ini mengaku umat Muhammad, tapi orang-orang yang besarkan agama ini nggak kita perhatikan. Guru-guru ngaji itu kadang-kadang sedih kita. Orang les komputer, les bahasa Inggris, sempoa, belajar bayar 400, 500 ribu les askia supaya anaknya lulus masuk perguruan tinggi negeri, 1,5 juta dibayar orang. Guru ngaji 20 ribu aja nunggaknya 6 bulan. Saya kadang-kadang Bilal Mait tuh Bu, ya Allah sedih. Paling payah cari Bilal Mait. Betul. Kalau bupati habis jabatan berebut orang gantikan. DPR belum habis lagi periodenya udah berjejer gambar caleg di pohon-pohon tuh. Maka sekarang pohon-pohon ini udah nggak ada hantunya lagi sekarang. Jadi kaplingi mah caleg-caleg semua dipaku berterbangan hantu-hantu semua. Camat ini hari meninggal udah sibuk orang nelpon BKD untuk mempersiapkan diri menggantikannya. Saya siap menggantikannya Pak. Tapi kalau Bilal mayat meninggal susah kita cari ganti. Itu pun kadang nggak kita hargai gitu. Saya kampanyekan di mana-mana itu, tolonglah kalau ada keluarga meninggal, apalagi Bilal mayat yang udah setengah bayar, dijemput ke rumahnya. Kenapa? Assalamualaikum Wak, waalaikumsalam. Nggak dapat kabar Wak, kenapa? Ayahku meninggal Wak. Kapan? Tadi malam jam 2. Kok bisa meninggal? Ya udah ajal lah Wak. Maksudnya sakit apa? Nggak ada sakit Wak, cuman ketimpa pensil. Timpa pensil kok meninggal, 1 peti pensilnya. Meninggal juga lah orang 1 peti. Kami udah sepakat Wak lah yang mandikannya. Oh ya udah nanti aku ke rumah. Oh enggak Wak, aku jemput Wak ini bawa Avanza itu. Ah udah nanti aku ke rumah kalian. Enggak Wak, siapan pokoknya aku tunggu. Siapan dia pakaian. Kalau perlu bukakan pintunya itu, suruh dia masuk, tutupkan, jebret, suruh dia pegangan yang di atas. Kita pun bangga nengok Bilal mayat kita. Ini kadang-kadang enggak, ya aku mau cepat nih, kalian naik apa kau? Aku mau balik lagi Wak, ngabari yang lain. Jadi Wak naik apa ke sana? Ya Wak kan punya sepeda, naik sepeda Bilal. Dan rantinya bolak-balik lepas. Berkeringat. Kalau Bilal pejabat datang takziah belum berhenti mobilnya, udah duluan orang ninggalkan kursi, nyetor wajahnya lagi. Bilal mayat sampai nyagak sepeda, nggak ada yang nyambut dia. Dia yang datangi orang nyalami satu persatu. Padahal dialah pemeran utama. Belum kering keringatnya udah motongi kain di belakang. Motongi pandan. Nyiapkan air bidara, air kapur barus, air sabun. Udah selesai, pemandian jenazah dilaksanakan air 9. Udah siap air 9, angkat sikit kepala. Buka 2 pahanya, udah dipijit perut mayat tuh bagian bawah ini, berkeluaranlah sisa-sisa kotoran dari bawah. Abang kandung bukan, siapa-siapanya bukan, dipegangnya kotoran orang tua kita.
Belum lagi kena jenazah yang meninggal kecelakaan, kadang mukanya hancur, giginya rompal. Belum lagi yang hanyut, 1 minggu baru dapat, gelembung badannya. Itu kadang-kadang terpijit sedikit aja pecah, baunya luar biasa. Belum lagi yang kena gula basah. Tetangga belakang rumah saya dulu kena gula basah. Ini betisnya nih melebar lukanya itu. Dibungkus sama anaknya pakai kain sarung, bukan pakai perban, dipotong kain sarung dibalut. Rupanya setengah bulan nggak diganti-ganti, nggak open anaknya. Ninggal, kawan saya yang mandikan. Disiraminya air pelan-pelan, dibukanya. Pas lepas, rontok ulat-ulat jatuh ke bawah. Itu pun masih tega orang ngasih Bilal mayat 50.000. Yang jingkrak-jingkrak di pentas tadi jutaan dibayar orang. Paling banter cepet. Ada yang masih ngasih limpul, kan nggak ada otak. Saya ceramah gini di Langkat, ada yang bilang yang penting kan dia ikhlas Ustadz, ikhlas kepala otak aku tuh ikhlas. Kau sama Bilal mayat nggak usah cerita ikhlas, nggak kau kasih pun dia ikhlas. Kita yang nggak ada otak. Ditinggalkannya ladangnya, ditinggalkannya keluarganya, ditinggalkannya kerjaannya untuk ngurusi orang tua kita, penyakit, kotoran dibersihkannya, tega ngasih 100.000. Padahal kalau kita lihat kerjaannya, ya Allah, 300.000 aja pun kita kasih belum tentu pantas itu. Lagi kan seumur hidup cuman sekali yang kita ninggal, bukannya bolak-balik kali ninggal. Kecuali sebulan 7 kali ninggal, itu purwa. Kadang-kadang untuk pejuang agama nih kita masih banyak berhitung. Coba di Dubai, Uni Emirat tuh kan, kemudian di Qatar, imam-imam masjid udah nggak ada lagi gajinya di bawah 50 juta rupiah. Ada anak Tanjung Beringin, Hinai, Langkat, udah 18 tahun tinggal di Abu Dhabi. Dari mulai gaji pertamanya 18 juta, sekarang 65 juta gajinya. Tapi memang hafal 30 juz. Dan di sana imam megang sapu, pantang nampak jamaahnya, haram, haram, mamnu, mamnu, langsung direbut orang tuh. Karena imam mereka itu dianggap Quran yang sedang berjalan. Di Indonesia imam kita merangkap tukang berus kamar mandi masjid. Itu maka banyak imam kita cepat meninggal, benar. Udah balik lagi kita ke cerita marhaban tadi. Ada satu sisi menarik dari yang dikisahkan oleh Ja'far Al-Barzanji di marhaban tadi, udah dibacakan oleh Ustadz kita. Dikisahkan di situ ketika malam kelahiran Nabi itu, apa ini? Iya. Kadang-kadang, iya. Takut awak meledak pula. Sekali-sekali kena dobrapan meledak. Viral ini masalahnya kan. Kadang-kadang kode panitia biar jangan lama-lama ceramah, macam-macam dia kodenya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dikisahkan dalam Rawi Barzanji itu pada malam kelahiran Nabi, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatim minal hadiratil qudasiyah. Di malam kelahiran Nabi itu Allah utus 2 wanita salihah untuk membantu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asiyatu wa Maryam. Asiyah wanita solehah, istri Fir'aun, suaminya kafir, tapi Asiyahnya orang yang taat. Wa Maryamu, Maryam, siapa nggak kenal Maryam? Emak Nabi Isa, wanita suci, wanita yang lebih banyak di dalam mihrab, bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicoba diuji oleh Allah, tiba-tiba dia hamil, walaupun tidak ada suami. Wanita yang selalu menjaga kesuciannya tiba-tiba hamil, lahir anaknya Nabi Isa. Akhirnya takdir Allah, Isa lahir hanya punya emak, nggak punya ayah. Maryam hamil tanpa suami. Maka sekarang banyak anak gadis nggak mau kalah sama Maryam.
Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya dalam kisah ini, ternyata Nabi waktu lahir itu yang diutus untuk membantu persalinannya dua wanita pilihan. Wanita yang diakui kesalihannya. Siapa itu? Asia dan Maryam. Ini iktibar. Ini pelajaran buat kita. Artinya apa? Siapapun ibu-ibu, mohon maaf, yang sedang hamil, atau barangkali nanti akan tiba waktu persalinan, tolong pastikan jangan pernah anak kita lahir yang pertama menyentuhnya bidan yang tidak seakidah dengan kita. Nabi Muhammad sampai diutus Allah, Asia Maryam itu wanita yang hidup sudah berbeda alam pada waktu itu, dengan izin Allah. Ini kadang-kadang kita masih banyak yang sepele, kita anggap remeh. Udah lahir cucunya, wah udah dibuat namanya, wah udah 36 hari kok, ya udahlah. Kapan lahirnya, wah udah adalah sekitar 40 hari. Di mana, wah? Ya, nggak jauh, di dekat rumah tuh ada klinik. Bidan siapa, wah? Bu Huta Barat. Lo kok nggak Aisyah, wah? Oh, Aisyah lah, mahal. Aisyah berapa, wah? 1 juta. Wah, Huta Barat 1 juta cepek. Lah cuman beda cepek. Tega dia, rela dia, bayinya, cucunya yang pertama menyentuhnya orang yang nggak pernah mandi wajib. Saya 4 anak saya, Bu, hasil keturunan pernikahan saya dengan Anjli. Ya Rahul kan bininya Anjli. Dan 4 anak saya pastikan semua yang pertama menyentuhnya muslimah. Ada yang bidan, ada yang dokter. Saya bilang walaupun di sana bidan terkenal, walaupun di sana dokter terkenal, nggak ada. Sama awak nomor 1 harus yang Islam. Saya mau anak-anak saya lahir disambut dengan Bismillah, bukan Haleluya. Ini prinsipil yang pertama. Kenapa? Karena kita semua ingin menciptakan anak-anak kita ini walaupun tidak semua seperti Azza. Tapi paling tidak anak-anak kita yang lain, anak-anak yang betul-betul soleh, solehah. Karena itu cita-cita kita. Nggak semua orang berumah tangga dikasih anak. Nabi Ibrahim nikah sama Siti Sarah. 70 tahun nikah, nggak punya anak. Padahal Sarah itu wanita tercantik kedua yang pernah Allah ciptakan. Rupanya Allah menciptakan kecantikan untuk wanita itu, ibu-ibu. Separuh itu udah untuk Siti Hawa semua. Wanita tercantik itu nenek kita Siti Hawa. Sisa tinggal separuh. Yang separuh ini 1/3 dikasih ke Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim. Sisanya itulah yang ibu bagi-bagi. Jadi ibu tinggal sisa-sisanya aja. Makanya kalau kami bapak-bapak suka melirik-lirik lagi, ya maklum aja lah. Namanya kami punya pun sisa-sisa. Jadi gimana gitu. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, walaupun wanita tercantik kedua, problemnya 70 tahun nikah, nggak punya anak. Sampai tiap malam termenung Nabi Ibrahim itu sedih dia. Istrinya pun namanya dia cinta betul sama Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Satu hari didekatinya Nabi Ibrahim, bang, kurasa gini aja lah bang, kayak mana? Abang nikah aja sama wanita lain. Siapa tahu dengan wanita lain abang bisa punya keturunan. Karena tahu Sarah kesedihan suaminya itu karena belum punya keturunan. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Gak bisa Sarah. Yang bisa nyuruh aku nikah lagi hanya Allah. Nah, itu jawaban Nabi itu. Kalau suami ibu gak usah ibu tawar-tawarin. Gak ditawari, benda banyak kali tingkahnya, ibu tawar-tawari pula. Ya udah bang, kalau mau nikah lagi, kok nggak dari kemarin lah kocak hati. Gak ada yang bisa nyuruh aku menikah lagi kecuali Allah. Turun wahyu kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, kok nikah lagi? Berat kali Ibrahim menyampaikannya kepada Sarah. Sarah, aku diperintahkan Allah nikah lagi. Nikah bang. Kok ikhlas? Ikhlas. Tapi satu permintaanku Sarah. Apa itu? Aku mau nikah lagi. Tapi aku minta tolong kaulah yang mencarikan wanita itu untuk. Diplomasinya seorang Nabi Ibrahim menghargai perasaan istrinya. Ini pelajaran buat bapak-bapak yang mau nikah lagi. Maunya gitu. Jangan nyari-nyari sendiri.
Suruh orang rumah nyarikan, dek aku pingin nikah lagi, tolong carikan perempuan yang cocok untuk abang, minta tolong aku, bilang sama dia. Istri, pasti ibu pun nggak sampai 3 menit pasti bapak dicarikannya pisau tuh celurin gitu. Kau minta aku yang carikan bang? Iya, nikahi dia. Rupanya perempuannya di rumah itu. Maksudnya nikahi dia karena Allah. Orang tuh punya budak, namanya Siti Hajar. Hajar ini keturunan Afrika. Orang Afrika kan jenis kulit cuma 2, Bu, hitam sama hitam kali. Ini Siti Hajar ini yang model hitam kali itu gitu. Tapi karena memang niat nikahnya karena Allah, walaupun hitam, wajahnya manis, dinikahinya Siti Hajar. Dan akhirnya kan hamil. Disitulah berubah cerah wajah Nabi Ibrahim. Akhirnya dia menanti-nanti keturunan. Tiap malam dipegangnya perut istrinya, Rabbi hablin minas shalihin. Dan akhirnya pada waktu yang dinanti-nantikan, lahirlah putranya Ismail. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, artinya setiap orang menikah, kehadiran anak itu cita-cita. Jangankan 70 tahun, orang nikah setahun aja belum hamil, setengah tahun belum hamil, udah galau. Apa kata orang, ikut banyak makan toge, sampai gembung, perut kawan basi makan itu toge. Kusuk, di mana dengar, sana tukang kusuk bagus, gak berhasil, datangi yang belah sana lagi, sampai 7 tukang kusuk didatangi, gak hamil, terakhir tukang kusuknya yang hamil. Kata orang banyak makan kerang, yang penting bisa punya keturunan. Nah sementara ibu-ibu yang sudah Allah anugerahkan anak, syukuri. Gak semua orang menikah mendapatkan keturunan. Saya kira harta yang paling berharga anak, keturunan. Bahkan orang ketika anaknya sakit, dokter vonis, Bu, maaf, anak ibu kalau mau selamat harus operasi. Biayanya 120 juta. Pak, operasi. Dok, operasi. Lebih baik kita kehilangan ladang daripada kita kehilangan anak kita sendiri. Maka istilah almarhum Zainuddin MZ, anak itu buah hati, belahan jantung, penerus sejarah, pelanjut cerita. Belajar dari kelahiran Nabi sampai diutus Asyah Maryam itu. Maka ternyata untuk mendapatkan keturunan-keturunan soleh-solehah memang harus dari awal betul. Orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot menentukan. Makanya untuk yang masih gadis-gadis, masih lajang, yang belum dapat, ya dari sekarang betul-betul lah hati-hati memilih pasangan. Karena ini akan menentukan masa depan keluarga kita. Jadi saya teringat ada seorang ayah sama anaknya SMP duduk di teras rumah. Ayahnya ngomong gini sama anaknya, "Nak, ayah mencintaimu dari kau belum ada." Maksudnya ya, dari kau belum ada dulu, dari lajang, ayah itu sudah mencintaimu. Macam mana ayah mencintain aku, sementara ayah belum lihat aku kayak mana wajahnya, bentuknya kayak mana. Gak usah basa-basi kali lah ya, lebay kali kadang-kadang ayah. Yang wajar-wajar aja. Enggak, aku mau pastikan sama kau, aku mencintaimu dari kau belum ada, dari aku lajang. Apa buktinya ya? Buktinya, aku sudah pilihkan ibu yang terbaik untukmu hari ini. Jadi ketika seorang lajang gadis dia mau menikah, dia bukan cuma mau cari pasangan, dia sedang mencarikan ayah untuk anak-anaknya nanti. Dia sedang mencarikan ibu untuk anak-anaknya nanti. Maka carilah yang terbaik sesuai tuntunan agama. Kan udah dituntun oleh agama, li jamaliha, kecantikan, ketampanan. Cuman cantik ganteng ini kan selera orang nggak sama. Itulah Allah adilnya. Kalau selera orang sama semua kan susah juga. Semua ngejar yang satu, bunuh-bunuhan lah. Ada yang suka wajah lonjong, ada yang suka oval, ada yang suka bulat, ada yang suka segi empat kayak SpongeBob. Ini kan selera orang nggak sama. Ada yang sukanya modelnya kulit-kulit hitam, ada yang suka yang warnanya kuning langsat. Ini kan Allah anugerahkan, selera orang beda-beda. Li jamaliha, kecantikan, ketampanan.
Wali hasabiha, keturunan, karena biasa buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Orang Jawa bilang biasa kalau bapaknya kampret, anaknya kalong. Kalau bapaknya nyopet, anaknya nyolong. Udah biasa itu. Kemudian yang ketiga Ustaz, wali maliha, lihat hartanya. Oh berarti Islam tuh matre ya Ustaz? Oh bukan matre. Kadal fakru ayyakuna kufran. Banyak orang gara-gara fakir dia jadi kafir. Makanya sekarang udah nggak zaman lagi anak lajang merayu pacarnya, dek ku harap kau tetap cinta padaku walau kita makan nasi dan garam. Oh sakit kuning anak orang. Tunjukkanlah bahwa kau mampu membahagiakan dia. Kuatkan dulu ekonomi. Tapi yang paling penting kan walidiniha. Nikahilah karena agama. Fasfar bidzatid din taribati adak. Siapa nikah karena agama, dia pasti bahagia. Makanya yang dapat kayak Ustadz Randy, kayak aku nih ya, alhamdulillah lah. Kayaknya udah lengkap kali, apalagi kurangnya coba. Cuman yang nggak dapat ikhlas lah, mau macam mana lagi kan? Makanya bapak ibu-ibu, kalau bisa dapat keempat-empatnya pada satu orang, itu kan luar biasa. Tapi begitu pun, siapapun yang Allah beri, udah pasti itu yang terbaik. Sama kayak kejadian ada anak lajang, doa dia minta kepada Allah. Gak dapat jodoh, rupanya payah kali dapat jodohnya. Akhirnya dia berdoa, ya Allah kasihlah aku jodoh kaya, pintar, cantik. Ya Allah kasihlah aku jodoh kaya, pintar, cantik. Emang berat kali doanya itu. Gak dikabul-kabulkan 3 tahun. Dia minta kaya, pintar, cantik. Anda lengkap kali itu. Kadang kaya, pintar, muka hancur, kan payah nih. Ada yang kaya, cantik, mau pelonga, pelungu, kedap, kedip, tahu-tahu mences. Kadang-kadang pintar, cantik, miskin. Ini lengkap 3-3, minta kaya, pintar, cantik. Akhirnya nggak dapat jodohnya. Pergi dia umroh ke tanah suci, doa dia di depan Ka'bah multazam, doa di Maqam Ibrahim, Hijr Ismail. Di Madinah dia doa di Raudhah. Pulang umroh 3 bulan kemudian belum dapat juga. Tapi orangnya rajin ke masjid, 5 waktu ke masjid. Satu hari pulang sholat isya, nasib dikejar-kejar anjing. Ini kan ilmu juga ini Pak. Kita kalau dikejar anjing kan orang tua bilang nggak boleh lari. Karena kalau orang dikejar anjing lari itu ya saya nggak bilang bodoh, cuman berarti nggak pakai akal. Harusnya kan kita berpikir dari mana lah rumusnya kita lomba lari mancing kita menang. Kan nggak ada itu rumusnya. Kaki dia 4, kita cuma 2. Udah cuma 2, samurat udah pasti kalah. Kawan ini dikejar-kejar anjing lari sekencang-kencangnya. Makanya orang tua bilang kalau dikejar anjing jongkok. Biasanya anjing tuh terkejut, pikirnya kita mau ngambil benda yang membahayakan, biasanya dia lari balik. Saat kalau udah jongkok diterkam juga, nah itu nasib, mau macam mana lagi? Lari dia sekencang-kencangnya, diterkam anjing itu, kroak betisnya. Lebar luka, nangis dia, ya Allah, kejamnya lah kok ya Allah, aku minta jodoh kaya, pintar, cantik, kaya, pintar, cantik, kok malah anjing, malah yang kau kirim ya Allah. Selamatkan warga, bawa ke rumah sakit, masuk IGD. Di IGD dokternya belum datang. Yang menangani perawat telepon dokter, dok ini ada orang digigit anjing, gimana petunjuk dok? SOP aja, suntikkan rabies. Terus dok, lemah sekali orangnya dok. Itu shock dia itu, terkejut. Udah, infuskan aja dulu. Kita rawat inap 1 malam, kalau dia besok sehat kita pulangkan. Saya 1 jam lagi sampai, kata dokter. Laksanakan semua petunjuk dokter, suntik rabies, infus, rawat inap, 1 jam kemudian sampai dokter. Dokternya gadis tua, kaya, pintar, cantik. Kenalan orang itu, nyambung. Facebook-Facebookan, WA-WA-an, 6 bulan kemudian nikah orang itu. Rupanya dapat jodohnya nunggu digigit anjing dulu. Makanya sesuatu yang buruk datang sama kita, belum tentu itu keburukan. Bisa jadi itulah jalan menuju kebaikan. Makanya rekan-rekan berusaha dulu minta kepada Allah 4 kriteria jodoh itu.
Kenapa? Karena ini menentukan keturunan-keturunan kita. Ini kadang-kadang cuma melihat sisi hartanya, oh mobilnya, oh jabatannya. Apalagi maaf cerita yang kosong agamanya. Saya pernah jadi saksi orang nikah, Ustaz Randy. Nauzubillah min zalik. Syahadat aja nggak bisa. Kalau saya bilang aib keluarga itu, aib betul. Syahadat aja nggak bisa. Awak pula dipanggil Ustadz suruh jadi saksi. Terakhir dibilang sama tuan kadinya, namanya Herman. So Herman, ya Pak, coba istighfar dulu man. Ya Pak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Oh, udahlah suka hati kau dalam hati. Udah syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadulillah. Man asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadulillah. Asyhadu an la asyhadulillah. Asyhadu an la asyhadulillah. Asyhadu an la sudah lah itu. Ujungnya sudah lah itu lah dibilang. Tuan Kadi nanya, macam mana nih Ustaz? Tuliskan di kertas, suruh dia baca. Sah itu Ustaz, darurat. Darurat macam mana Ustaz? Mau kalian jam 1 malam nunggu asyhadulallah aja. Bukan ini aja kerjaan kita, banyak kerjaan lain lagi. Terakhir dituliskan di kertas. Kan dah aib betul itu. Yang parah ijab kabulnya. So Herman, saya Pak, aku nikahkan engkau dengan Mariani binti Mariono yang orang tuanya telah berwakil kepadaku maharnya emas seberat 2 gram tunai. Ku terima nikah Mariono, maharnya emas. Mariono pula yang diterima. Makanya bibit bebet bobot menentukan. Nah, kalau suaminya soleh, istrinya soleha, mendapatkan keturunan soleh-soleha, peluangnya lebih besar. Ada orang nanya, Ustaz, terusnya kalau kita ingin punya anak soleh-soleha itu Ustaz, selain dirimu dulu, kau solehkan dirimu dulu. Kau solehahkan dirimu dulu. Karena anak itu akan sangat tergantung kepada orang tuanya. Orang yang punya bekal agama, soleh, soleha, mohon maaf, suaminya berhajat kepada istrinya saja pun nggak sembarangan. Dia tahu kaidahnya, dia tahu bagaimana ajaran syariat itu. Kalau Nabi berwudhu dulu dia setiap berhajat kepada istrinya. Ah itu kurang kerjaan itu Ustaz, ya nanti bakal batal juga. Oh bukan. Kenapa Nabi ketika berhajat kepada istrinya dia berwudhu dulu? Karena Nabi setiap dia mau menyentuh istrinya, dia berdoa. Dan dia mau ketika dia berdoa dalam keadaan berwudu. Itulah doa yang diajarkan Nabi. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Maka Nabi nggak sembarangan. Ada adabnya semua. Ada akhlaknya. Kenapa kita diajarkan doa itu? Karena setiap kita ini kan dari lahir sampai kita meninggal, ada satu makhluk berbentuk, yang ada satu makhluk yang namanya jin, yang ngikuti kita terus sampai kita wafat. Di surah Qaf 27 namanya Qorin. Jadi tiap kita ini ada Qorin yang ngikuti kita. Kemanapun kita pergi. Kadang-kadang ada orang meninggal, jam 3 sore dikebumikan. Jam 1 malam, orang ronda malam, nampak duduk di pohon-pohon. Loh itu kan yang meninggal tadi siang. Terus orang bilang arwahnya gentayangan. Gak ada dalam Islam arwah gentayangan. Arwah kalau sudah meninggal, ya masuk dia ke dalam satu alam yang namanya barzah. Kalau orang-orang beriman, raudhatam min riyadil jannah. Dia menjadi sebagian dari taman-taman surga. Tapi orang-orang fasik kafir, itulah menjadi hufratan min hufarin niron. Sebagian dari jurang-jurang api neraka. Gak ada alasan roh itu gentayangan lagi kemana-mana. Tapi kami nampak Ustaz. Saya nggak nafikan Anda bisa nampak. Suaranya sama Ustaz. Iya. Pakaiannya sama. Betul. Bentuk-bentuk giginya pun sama Ustaz. Iya. Saya nggak bilang itu rohnya. Itulah Qorin jin yang mendampingi dia semasa hidup. Jadi ketika suami istri saling berhajat,
Udah paham lah kita berhajat, ini kan banyak anak-anak, nggak perlu saya terangkan lah. Kita kan udah sama-sama dewasa gitu. Jadi bapak-bapak ini rahmati Allah. Rupanya kata Nabi, ketika suami istri berhajat, berkeinginan, berhasrat melakukan hubungan pada malam itu, ketika dia amalkan doa itu, jin-jin korin ini nggak ada yang berani mendekat. Semua menjauh. Maka ketika orang melakukannya tanpa adab, tanpa akhlak, tidak mengikuti syariat, bisa-bisa ketika dia berhubungan, ada korin dan jin yang ikut campur di perbuatan mereka. Bagaimana mau lahir keturunan-keturunan soleh dan soleh? Hamil 9 bulan 10 hari, amalkan doa Nabi Ibrahim, pegang perut istri itu, Rabbi habli minas shalihin. Tuhan anugerahkan kami anak yang soleh. Kalau orang tarikat kadang diusap ke arah kiri. Kenapa kiri Ustaz? Teori fisika gumparan kalau diputar ke kiri itu input, masuk energi. Kalau ke kanan output, keluar energi. Maka orang tawaf keliling Ka'bah, Ka'bah sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Orang tarikat belajar zikir, ditariknya dari bawah itu. La ilaha illallah. Jatuhkannya ke rusuk kiri. Aku alhamdulillah anakku udah 3, nggak pernah lah didoakan sama suami kayak gitu Ustaz. Ya hamil lagi lah. Suruh suami ngusap yang lembut. Tapi jangan diuek-uek kayak ngadoni kue bawang. Ini lahir malah peang mula kepala anak. Terus Ustadz, jangan tinggalkan sholat. Didik anak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang ahli sholat, bukan nunggu lahir, ketika dia nggak sholat kita pukul betisnya. Tidak, dalam perut harusnya kita bawa dia sholat. Terus Ustadz, 9 bulan kehamilan, upayakan, sekalipun jadi, khatamkan Al-Quran. Saya dulu waktu anak saya yang keempat, 4 bulan kehamilan, mohon maaf, istri saya pendarahan. Bawa ke dokter kandungan. Saya dipanggil dokter. Ustaz, ya, ini anak keberapa? Anak keempat. Anak pertama, kedua, ketiga gimana? Lahir normal semua dok. Yang ini harus operasi. Loh kok gitu dok? Iya. Ini uri-urinya di bawah. Gak ada jalan lain Ustaz. Harus operasi. Gitu dok? Iya. Pulang kami, istri saya pucat mukanya. Udah, ngapain dipikiri? Saya bilang. Udah semua Allah yang nentukan itu. Artis-artis tuh minta operasi dia malah. Apa yang kau pikiri? Yang penting kan aku tetap berada di sampingmu. Bilang gitu sama dia. Padahal aku pun dalam hati mah gawat juga kalau operasi ini dalam hati saya. Sampai rumah dibuka-bukanya buku-buku di rumah. Ada buku Profesor Zakia Derajat Kiat mendapatkan anak-anak soleh-soleh. Dibacanya salah satunya di situ khatamkan Quran. Itu aja diamalkan. Sebulan lebih khatam dia. Dia lapor malam, bang aku besok khatam. Udah besok aku belikan cendol, bilang gitu sama dia. Alhamdulillah sesudah itu cek lagi ke dokter yang sama. Dicek sama dokter, Ustadz saya dipanggil. Ini ada di kusuk? Nggak ada. Ada terapi-terapi apa gitu? Nggak ada dok. Serius. Ini kok udah pindah uri-urinya ke atas. Allahu a'lam dok, dalam hati saya itulah kebesaran Al-Quran. Pertahankan nih bu ya, kalau sujud agak lamakan sedikit bu, diajarilah senam-senamnya sampai akhirnya tiba waktunya. Lahirnya mudah. Saya pun pas di rumah jam 8 pagi, fisiknya lagi sehat-sehatnya. Banyak kemudahan Allah berikan Al-Quran. Dah, terus Ustadz lahir anak laki-laki, azankan telinga kanan, perempuan komatkan telinga kiri. Coba kalau dapat suami yang azan aja pun nggak bisa, nggak gawat. Saya dulu pernah tinggal di perkebunan, gitu juga lahir anaknya, tancap naik sepeda ke rumah. Saya lagi nonton kucu-kucu tahi. Nggak, saya memang suka nonton film India itu. Film India itu jujur bu. Jujurnya apa? Satu, kalau pejabatnya korup, dia berani nyeritakannya di film. Indonesia belum pernah. Polisinya nggak beres, berani dia nunjukkan di filmnya itu. Polisi India itu kan nggak beres tuh, asik terlambat aja.
Nanti si Rahul dikeroyok sama bandit, satu kecamatan banyak banditnya. Tapi hebatnya Rahul tuh menang aja dia. Walaupun satu kecamatan udah lemas, kawan tadi udah mau tumbang, baru polisinya datang. Ngiung ngiung, kan jijik kali kita nengokkan polisi. Sama yang paling nggak suka kita dari film India satu aja, gaya pacarannya itu kok mesti kali nyanyi sambil guling-guling di rumput gitu. Kadang dalam hatiku kurang kerjaan loh orang itu. Masuk pacat mampus kalian dalam hati awak. Tahu-tahu datang tamu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya buka pintu. Ada apa bang? Orang rumah ngelahirkan Ustaz. Orang rumah siapa? Ya orang rumah saya. Terus ya ini udah ngelahirkan Ustaz. Iya maksudnya? Ini udah melahirkan. Iya, maksudnya apa? Anaknya diapai Ustaz? Diapai cemana? Baca Quran apa dimarhabankan? Ya Allah ya Rabbi. Laki apa perempuan? Laki Ustaz. Azan kan di telinga kanan. Azan yang kayak di TV itu Ustaz? Iya. Yang kayak di masjid itu kan Ustaz? Iya. Pakai mic Ustaz. Kepala otak itu pakai mic. Oh hajar pula pakai mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teleran anak kau nanti gue bilang. Aku bilang bacakan azan, bukan diseru azan. Aku nggak tahu lah Ustaz, daripada salah minta tolonglah ke rumah sebentar. Pas pula kereta pun dibawa orang rumah, diboncengnya lah aku naik sepeda dia tadi. Udah separuh jalan baru aku sadar kok jadi kayak orang bodoh lah aku dibonceng dia. Terkangkang di belakang. Sepedanya asal didayung marga orang keluar, si Rait, si Regar, si Rait, si Regar. Rupanya rantinya tutupnya rapat. Sampai di rumah bannya pun kempes, lubis. Sampai tempat saya pegang anaknya, saya bacakan azan, saya kasih sama istrinya. Merepet istrinya, betul orang laki, gak punya malu. Entah apa bini melahirkan, entah kemana-mana kau. Ngapain kau jemput-jemput Ustaz Rahul tuh, bikin malu aja kau. Azan aja pun gak bisa kau. Kalau tahu gini bagus aku kawin mau Ustaz Rahul aja. Dia tuh guru ngajiku di Wirid, jadi tahulah dia kalau aku punya laki bodoh. Apa kalau laki-laki azan aja gak bisa, bisanya bikin aja kau. Itulah maka bibit bobot bebet itu menentukan. Nah itu proses mendapatkan anak-anak soleh-soleha. 7 hari, ya udah sama tahulah kita. Tebus jiwanya kepada Allah, kekahkan. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor. Tabalkan namanya di hari ke-7 itu yang afdol. Ustaz, belum sanggup Ustaz, kekah hari ke-7, hari 14. Belum sanggup Ustaz, hari ke-21. Belum sanggup juga Ustaz. Ya, yang penting anak tuh masih dalam nafkahnya, masih dalam tanggungan itu. Walaupun ada juga sebagian ulama mazhab yang menyatakan tidak ada kekah lewat dari 7 hari. Berdasarkan perbuatan Nabi waktu mengekahkan cucunya Hasan dan Husain. Dan pilihkan nama yang terbaik. Karena nama itu doa orang tua kepada anak. Ustaz, nama itu harus bahasa Arab Ustaz. Ya enggak juga lah. Yang penting kan artinya bagus. Kalau diambil dari Asmaul Husna Ustaz, nama-nama Allah boleh. Tapi jangan tunggal. Misalnya nama Allah Ar-Rahman. Jangan dibikin nama anak kita Ar-Rahman. Nanti nggak sanggup anak kita mikulnya. Itu Allah punya. Tapi aku suka ada Rahman-Rahmannya itu Ustaz. Makanya orang tua dulu di depannya dibuatnya Abdulnya. Jadi Abdurrahman. Ar-Rahim, Abdul Rahim. Al-Malik, Abdul Malik. As-Salam, Abdul Salam. Al-Qahar, Abdul Qahar. Al-Latif, Abdul Latif. As-Somad, itulah Ustaz terkenal, Abdul Somad. Ustaz, kalau nama-nama malaikat boleh Ustaz. Saya nggak rekomendasikan. Nanti ada pula yang ngasih nama anaknya Muhammad Ijrail, kan jadi masalah. Bertamu pula ke rumah gurunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa di luar ya? Ijrail Ustaz. Ninggal Ustaznya dengar Ijrail datang. Nama-nama Nabi Ustaz bagus. Yusuf, Su'aib, Harun, Nuh, Ismail. Kalau disambung nama ayah sama emak Ustaz, yang penting maknanya bagus. Kalau saya anak saya tertua Muhammad Fandi Al-Habibi.
Fannya itu ayahnya Irfan, dinya maknya dia, Habibi kekasih. Jadi kekasihnya Irfan sama Rodia. Cocok. Ibu kalau nggak cocok jangan dipaksa. Mamanya Mardiah, ayahnya Mahmud, masa anaknya Marmud, kan nggak cocok. Ada yang maknya Aisyah, bapaknya Lokot, anaknya Sangkot. Ada yang ayah Leman, mak Toyibah, lah masa anaknya Letoy, kan nggak cocok juga. Yang parah bapak orang Aceh, mama orang Arab, masa anaknya Tengkurap, kan nggak cocok. Pilihkan nama yang terbaik. Jadi anak itu pun jangan malu menyandang nama itu. Bangga dia dengan namanya. Orang Jawa dulu kalau ngasih nama anak kan agak suka-suka hati, Bu. Cari gampangnya. Di lahirnya Wagi, kalau nggak Wagiran, Wagirun, Waginem, Wagiem, Wagiso. Di Paing, Paiman, Paino, Pairin, Paino, apa Paimin. Lo Legi, Legiman, Legirun, Legino, Legiem. Itu-gitu aja dia. Orang Karu lagi, mohon maaf, aduh suka-suka hati kali. Nanti lahir pas ada petir, namanya Petir Tarigan. Pas nanti lahir suaminya pulang malam, muli malam, sembiring. Saya pernah ceramah di Brastagi, orang tuh bilang, Ustadz pernah nengok tomat 76 kilo, kata orang. Mana ada tomat 76 kilo? Itu Ustadz lewat tuh tomat ginting. Banyak. Ada orang namanya tomat ginting, ya betul lah pula 76 kilo. Yang parah ada tentara, supaya tugas di Papua, orang Karu. Rupanya istrinya hamil, dia tugas diperbantukan, lagi pegang-pegang handphone, dapat kabar istrinya melahirkan. Pas selesai tugas, pulang dia kemari, waktu mau penabalan nama, dibilangnya sama ustadznya, Ustadz, tak tolonglah tabalkan namanya. Siapa namanya dibikin? Gini Ustadz, ya. Saya kan waktu nerima kabar anak saya lahir, saya lagi megang senjata Ustadz, lagi bersih-bersihkan senjata. Jadi, ya maksud saya namanya saya bikin senjata Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu Ustadz, belum siap. Ya. Waktu saya terima kabar itu kan malam hari Ustadz. Jadi maksud saya senjata malam. Oh, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa marganya ya Ustadz. Apa itu? Bangun, kata dia gitu. Bacakan mau Ustadz tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama itu ka bismilladzi sammaqallabi, senjata malam bangun. Al-Fatihah. Orang baca Fatihah masih separuh, udah ketawa orang. Marah Ustadz, ini nabalkan nama, jangan main-main. Apa kok mesti ketawa-ketawa? Ayo ulang, diulang sekali lagi, masih ketawa lagi orang. 3 kali ustadznya berpikir, terakhir ustadznya ketawa sendiri di situ. Senjata malam bangun pula dibikin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kewajiban orang tua pilihkan nama yang terbaik kepada anak. Terus ustadz, didik anak itu dengan akhlak. Akhlak itu nomor 1. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Setinggi apapun ilmu seseorang, kalau dia nggak berakhlak, dia nggak akan dicintai orang lain. Bu, coba ibu ingat-ingat masa ibu dulu sekolah. Mungkin ada kawan-kawan ibu dulu masa ibu sekolah, dia ranking 1 terus, paling jatuh 2, 3, paling jatuh 2, 3, dan lebih sering ranking 1. Tapi faktanya hari ini dia biasa-biasa aja, nggak sukses-sukses sekali. Ada juga kawan kita, dia rankingnya itu di sekitar 10, 12, 10, 12. Tapi sekarang malah jadi orang sukses. Mungkin dia merantau keluar, kerja dia dengan orang lain, pandai mengambil hati atasannya, beretika, attitude-nya bagus, berakhlak, dia dicintai orang, akhirnya naik karirnya, pulang jadi orang sukses. Maka innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ciri khas utama umat Nabi Muhammad, dia berakhlak karimah. Itu dulu yang paling penting. Makanya ke anak-anak kita nomor 1 itu, dan bantu tolong sekolah kita ini untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak. Kita nggak cukup mencetak anak-anak kita jadi orang pintar, kita harus ciptakan anak-anak kita jadi orang benar. Negeri ini udah nggak karu-karuan ini.
Kita perlu cetak generasi-generasi ke depan yang merubah warna negeri ini menjadi lebih baik dan sesuai maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya kalau didik akhlak lebih hebat orang tua dulu. Orang tua dulu itu kalau ada tamunya, kita ikutlah duduk di situ. Pulang tamu itu selesai. Ini biasa kali orang tua ngobrol, ikut aja, nguping aja. Langsung tangkap perut tuh, berputar begini-gini, awak nahan kan. Orang tua ngobrol sama tamunya, kita ikut ngobrol. Nanti tamunya nanya sama kita yang jawab, pulang selesai. Sekarang coba anak-anak, tamunya nanya sama emaknya belum jawab, anaknya yang jawab, dan emaknya bangga. Kenapa? Katanya anaknya bijak, bukan di situ menempatkan bijak itu. Dulu coba orang tua duduk di bawah tidur, kita duduk di atas gini. Orang tua tuh cuma nengok aja gini. Wow, udah langsung lompat turun. Paham kita, dia marah. Anak sekarang mau patah leher mah. Anaknya nanya, apa? La ilaha illallah. Karena kurangnya sudah nilai-nilai pendidikan akhlak itu. Saya dulu lajang nyuci saya waktu SMA, kuliah, kakak saya kuliah di Medan, kami dua bersaudara. Saya tinggal di rumah kebun, di belakang rumah tuh dibikinkan tempat cucian gitu. Jadi kalau sore pulang sekolah nyuci gitu, terbuka tempatnya. Tetangga-tetangga lewat, mak-mak itu dalam hatinya kadang bisik-bisik ngomong, orang tuh enaknya lah punya menantu kayak Irfan tuh ya, udah ganteng, rajin. Banyak dulu yang bilang gitu. Gak, aku dengar, bukan perasaan, memang denger gitu. Tapi dulu mak saya waktu saya bilas pakaian, dia udah ngajari tuh, Irfan, ya mak, itu jemuran 3 baris ya nak, ya mak. Kawat yang luar tuh untuk baju-baju, ya mak. Yang paling dalam celana panjang, handuk, sarung di situ, ya mak. Kawat yang tengah itu khusus pertahanan dalam negeri ya nak, kata dia. Sekarang saya baru berpikir, hebat orang tua dulu. Jemur aja pun ada akhlaknya. Pakaian dalam tuh dibuat di tengah, dilihat dari sini tertutup, dilihat dari sana terlindung. Sekarang saya tengok orang tua udah nggak sampai ke situ. Nyusun jemuran tuh di pagar teh-tehan depan rumah gitu. Kalau dipilih-pilih nggak apa-apa, layangan di situ, kacamata di situ, keadaan tinggal 16%, bolongnya 5. Lewat tukang bakso bakar, terbang ke muka kawan tuh, pangsan tukang bakso bakar tadi. Dulu kakak saya keluar dari kamar mandi pakai anduk doang. Koda gadis, balik kamar mandi. Itu mak taruh sarung di kamar mandi supaya kau keluar dari kamar mandi pakai sarung, bahumu tutup anduk. Balik pakai sarung tutup anduk. Abah nonton TV di depan. Anak gadis sekarang keluar dari kamar mandi pakai anduk Hello Kitty. Ayahnya tidur telentang di semen. Anaknya jalan tik dilangkahi terkejut ayahnya, la ilaha illallah. Ayah manusia biasa, setan di mana-mana. Kalau orang tua nggak memperhatikan akhlak adab berpakaian anak di rumah, makanya hari ini banyak kali berita ayah kandung menghamili anak kandungnya sendiri. Maka pendidikan akhlak nomor 1. Dan akhlak itu yang paling efektif contoh, bukan teori. Kalau ingin punya anak-anak yang berpakaian sopan islami, ya emaknya pun harus mencontohkan pakaian dia sopan dan islami. Kalau kita ingin anak-anak kita berbicara dengan tutur kata yang baik, ya orang tuanya pun harus mencontohkan itu. Kalau anak terbiasa mengucapkan kata-kata kotor, biasa menandainya nggak payah. Berarti ayah emaknya sering juga mengucapkan itu di rumah. Anak ini kan lebih banyak melihat apa yang dia lihat di sekitar dia. Terutama lingkungan yang terdekat dengan dia. Ayo, ibda binafsik, berikan contoh yang baik. Akhlak ini kan ada akhlak anak ke orang tua. Tolong ini tanamkan betul, Bu. Rupanya kesuksesan itu nggak ada. Yang paling besar dominan pendukung kesuksesan ridho kedua orang tua. Kalau hari ini Ustaz Randy beliau LC, beliau MHI, beliau punya sekolah, sedang bangun pesantren. Yang sukses bukan beliau, yang sukses emak yang melahirkan beliau. Pak Jokowi hebat,
Tapi yang lebih hebat tuh emak yang lahirkan Jokowi. Presidennya hebat lah. Dan nggak semua emak kan bisa ngelahirkan presiden. Indonesia udah 78 tahun merdeka, baru 7 mama yang bisa ngelahirkan presiden. Mama Soekarno, Mama Soeharto, Mama Habibie, Mama Gus Dur, Mama Mega, Mama SBY, Mama Jokowi. Baru 7 mama. Saya buka internet, saya buka sejarah, ternyata 7 mama ini satu pun nggak ada orang rantau merapat. Hebat presiden, yang lebih hebat tuh emak yang melahirkan presiden. Maka ibu-ibu, kalau kita ingin disayang anak-anak di hari tua, sayangi dulu orang tua kita. Kalau kita ingin dihormati menantu di hari tua, sayangi dulu mertua. Karena kata Nabi, semua dosa dilambatkan Allah balasannya, kecuali dosa kepada kedua orang tua. Sebelum meninggal, dia sudah akan menerima balasan. Inilah bahayanya dosa pada orang tua. Ustaz, orang tua ini kan 2 ya Ustaz. Ya, ada ayah, ada emak. Betul. Mana yang lebih dominan Ustaz? Ya, kalau Nabi kan 3 tingkat, emak tuh di atas ayah. Gara-gara anak muda bertanya kepada siapakah yang berbakti ya Rasul, ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian abuka, ayah. 3 kali emak, 1 kali ayah. Karena katanya 3 hutang emak, hutang anak sama emak nggak bisa dibayar. Mengandung, melahirkan, menyusui. Saya ceramah gini di Limusun di Binjai, ada yang tunjuk tangan. Maaf Ustadz, ya 3 hutang anak sama emak nggak bisa dibayar. Betul, mengandung, melahirkan, menyusui. Pas. Kalau anaknya nggak nyusu sama emaknya Ustadz, maksudnya kayak mana Bu? Dia susu emaknya udah kering, nyusunya pakai susu dot. Berarti kan hutangnya tinggal 2 Ustadz. Ya Allah, lancip kali lah muncul Ibu kok bekera kali. Bilang, tapi Ustadz yang bilang ngandung, melahirkan, nyusui. Dia nggak nyusu sama emaknya, berarti kan hutangnya tinggal 2 Ustadz. Bu, oke. Dia nggak nyusu sama emaknya, tapi anak tuh tiap malam bisa 2 kali, 3 kali bangun minta buatkan susu. Yang bangun siapa? Saya nggak bilang nggak ada ayah bangun bikinkan susu, tapi berapa kali sih ayah? 2 tahun coba. Emak juga yang nahankan. Kadang kalau nggak ada air panas, masak dulu, antarkan ke mulut anak tadi. Tungguinya sampai habis dipeganginya. Datang ayahnya nakut-nakuti. Kadang bebui mulut ayahnya tadi. Emaknya pun nengok keracunan, pakai mana kau bang dalam hatinya juga. Dah, dari mulai ngidam penderitaan seorang ibu itu. Ada yang bawaan mau muntah aja, bawa minyak wangi muntah, bawa sayur muntah, bawa AC mobil muntah, bawa ketiak itu nggak usah dibahas lagi. Nggak hamil pun muntah orang nahankan dia. Atau ngelahirkan, sebelah kaki di kuburan, sebelah kaki di rumah sakit, bertarung antara hidup sama mati. Jadi wajar kalau emak itu 3 tingkat di atas saya. Udah lahir anak yang paling jarang tidur malam, emak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktu anak sakit penjaga setia, emak. Ayah marah anak mau ditampar, yang maju jadi pembela, emak. Anak makan gak habis, yang ngabisi, ngeragas. Anak mau masuk sekolah, yang ngurus mulai dari mandi, makikan pakaian, nyiapkan alat sekolah, ngantar ke sekolah. Anak belum berani hari pertama sekolah, mesti dikawani. Yang duduk di kelas ikut sekolah, emak. Yang gak pernah berhenti mengkhawatirkan anaknya, emak. Keluar malam jam 1 belum pulang, yang gak bisa tidur, emak. Nyekolahkan sampai nguliahkan, tamat, pening nyarikan kerjanya, ayah sama emak. Mestakan anak yang paling pening, emak. Udah sukses anak jadi orang hebat, beli mobil baru, yang running bininya. Jarang ada emak yang disuruh ngerunning dulu. Jarang saya tengok ada orang beli mobil baru, anaknya lari, mobil baru, gak ada yang boleh naik, nenek dulu yang naik. Jarang.
Tapi mama ikhlas. Dari jauh dia nengok, senyum sambil berkata, nggak apa-apa nak, aku senang nengok kalian senang. Makanya goncang aras Allah kalau ada anak menyakiti hati orang. Dan kalau ibu-ibu hari ini sedang mengurus orang tua, ayah, emak di rumah, saya kasih selamat. Ibu sudah dikasih jembatan surga oleh Allah. Sarahul itu kan selamat, selamat. Kalau cuma ngomong siapapun bisa. Orang dia nggak ngadapi, pikirnya gampang ngurus orang tua itu. Kalau cuma selamat, selamat, muncung siapapun bisa tetap selamat. Nggak ngadapi, dia kayak mana merajuk, beol di tempat, apa di tempat. Muncungnya juga selamat gitu. Saya bu, ayah saya sebulan sampai meninggal saya yang ngurus, ngeboi tiap hari, itu pun saya belum puas. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau misalnya anak 6, ibu anak salah satu dari yang 6 itu, tapi orang tua maunya ikut ibu aja, anugerah itu, jangan iri sama yang lain. Mestinya yang lain tuh yang iri sama ibu. Iya, kadang-kadang anak yang lain tuh pingin kali dia ngerawat emaknya, tapi emaknya nggak mau, maunya dia sama dia saja. Itu anugerah. Emak tuh pun tahu dia siapa anaknya yang paling tulus sama dia. Itu makanya hati-hati dengan orang tua ini. Apalagi emak tuh, nanti ada makanan enak di rumah, anaknya jauh, mau makan, terbayang anaknya, hilang selera makan. Saya rasakan, anak saya dulu di pesantren yang paling besar masuk Darul Arafah. Seminggu anak tuh di pondok, gak bisa tidur saya bu, terbayang aja mukanya. Gue pikir udah paten kali aku jadi ayah, seminggu gak bisa tidur. Emaknya 2 bulan. Jauh kali rupanya perbandingan sama emaknya. Emaknya asal malam tahajud saya tengok nangis. Ya asal terbangun saya tengok dia sholat nangis. Lama-lamanya saya tegur, gak boleh kayak gitu. Anak tuh kita taruh di pesantren bukan mau kita penjarakan. Itu untuk masa depan dia juga, biar dia hidup punya alat namanya ilmu. Emak sama anak tuh batinnya paling dekat. Kalau kau sedih di sini nangis, dia di sana nggak betah, nanti bisa jatuh sakit. Udah doakan aja sih, nangis aja, nangis aja. Abang bisa cakap, nangis aja, nangis aja. Aku yang ngerasakan bukan abang. Gak pernah bisa aku sama dia dari dulu. Aku yang melahirkan dia, bang, aku ayah, aku mamanya. Dalam hatiku aku ayahnya, dalam hatiku 9 bulan dalam perutku, biar abang tahu ya, yang nanam saham kan aku dalam hatiku juga. Sampai satu hari saya ke pajak, saya beli udang, kepiting, saya suruh orang rumah tolong sayurkan asam, rebus daun ubi sama nyambal belacan. Kami makan udah mau habis, saya udah mau habis ini. Istri saya main-main sendok aja gitu. Kurang sehat deh, sehat ah. Ada masalah? Ada. Ada kabar dari kampung, kabar nggak enak? Nggak ada. Ada cakap abang nyinggung perasaan? Nggak ada. Kalau ada utang bilang kita bayar, nggak ada. Jadi kenapa kok sedih kali? Aku heran, abang lahap kali makan. Anak kita di pesantren tak makan apa dia? Saya taruh sendok tuh dan ceng aja lah, nggak usah makan tuh nggak apa-apa. Memang udah mau habis. Itu emak kalau anaknya jauh bisa nggak telannya makanan teringat anaknya yang jauh. Makan apa mau anakku di sana? Tapi kalau anak masuk ke restoran makan enak, jarang anak teringat. Makan apa ya emakku di kampung sana? Maka saya 2 hari nikah, saya panggil istri saya, Anjeli, sini dulu. Ada apa bang? Itu yang nyambut rumput di depan siapa? Mak saya lagi nyambut di rumput. Mak abang, oh makku ya? Enggak lah ya, mak kita. Kalau kau nggak akui biar jelas gitu. Dia salah jawab bu, dibilangnya mak saya, lupa dia gitu. Kalau nggak aku akui biar jelas, mumpung 2 hari, gue bilang gitu sama dia. Itu sandaran hidupku, itu tiangku. Ini suamimu ini yang kau kejar-kejar sampai kau kepleset itu. Padahal aku yang ngejar-ngejar dia, maksudnya biar jangan pede kali dia gitu. Ini lakimu ini bisa kayak gini, itu tangan dingin dia, aku bilang. Itu orang yang nggak pernah berhenti doakan aku. Aku minta tolong satu aja. Kalau kita nggak sanggup membahagiakan dia, paling nggak jangan kita bikin dia menangis. Aku paling takut kalau air matanya keluar karena sakit hati sama kita.
Dan dalam perjalanan rumah tangga kita ke depan ini, Dek, yang paling aku takutkan kalau istriku, emakku nanya sama aku, Irfan, sekarang gini aja lah, Pan. Aku nggak tahan kailah mulut istrimu ini, sekarang gini aja. Kau pilih mama atau pilih dia? Kalau sempat itulah pilihan yang dihadapkan emakku, yang ku pilih emakku. Kau ku tinggal. Kenapa? Karena emak nggak bisa diganti. Istri masih bisa diganti. Mantan emak nggak ada. Mantan istri, ya jangan bilang banyak lah, ada. Macam banyak kali bininya udah terakhir banyak. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, berbahagialah yang masih bisa merawat kedua orang. Dan bapak-bapak, ibu-ibu jangan beda-bedakan orang tua kandung sama mertua. Ini kadang mau orang tua kandung kan main. Kalau mak kandung datang, nginap ya mak, nginap. Mama udah lama gak kemari, pokoknya nginap. Nanti malam mau makan apa tinggal ngomong. Mak kandung. Mertua baru lagi duduk, pulang jam berapa mak? Pertanyaan pulang jam berapa? Umur udah 76 tahun, sekali nyayur sambal teri sama kacang tanah, setengah jam makan gak siap-siap, ngemut-ngemut kacang aja mertuanya tadi, oper kanan, oper kiri, sundul membal, keluar balik kacang. Udah setengah jam sekali konangan mendeli-mendeli matanya, rupanya kelolotan teri mertuanya tadi. Menantu kurang ajar gitu. Tanamkan akhlak ke anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak mencintai dan menjaga kita, membahagiakan kita, bahagiakan dulu orang tua yang ada masih bersama kita. Selanjutnya dekatkan anak-anak dengan Al-Quran. Karena agama ini yang diwariskan Nabi adalah Quran dan Sunnah. Ayo kita tanamkan ini ke anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi pengawal dan penjaga agama ini sampai akhir hayatnya masing-masing. Bapak Ibu, sudah hampir pukul 12. Saya kira kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu memang masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, ya untuk Al-Azhar lah, kapan diundang nanti saya datang lagi. Yang penting cocok ya Bu ya. Ya maksudnya cocok waktunya gitu ya. Saya jangan berpikir ke amplop gitu, nggak ada. Saya kemarin tahun baru Islam ceramah banyak itu dikasih orang amplop. Saya bilang sama istri saya, buangi amplop itu dia. Saya dibuangi semua sama dia. Ya isinya urusan gula, ibu pun macam mana. Baik Bapak Ibu, kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridhai kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemulah kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, tolong jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam, dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV siang ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Bopi, Marcel, Suci, Aldebaran, Andin, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirnya burung pipit, burung merpati, burung gagak, burung garuda, itulah nama-nama burung yang ada di Indonesia. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.